Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita kali ini topiknya adalah mata dan telinga Tuhan menjawab. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang menguasai hati dan segala keberadaanmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Kita membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 34 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mata adalah organ indera yang terletak pada bagian kepala manusia. Organ ini berfungsi untuk menangkap cahaya dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang kemudian diinterpretasikan oleh otak menjadi gambar yang kita lihat. Ada pepatah mengatakan, dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali, dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Dari pantun seloka ini kita dapat membayangkan begitu pentingnya mata. Orang yang berjaga-jaga di perbatasan selalu pasang mata. Orang yang disayang adalah anak atau biji mata. Orang yang mengintai disebut mata-mata. Orang ngintip mata bintitan. Orang mempertahankan iman kekuatannya mata iman. Berharga dan mahal adalah permata hati. Air mata adalah pelembab alami untuk mata. Mata melihat lebih baik karena dibasuh olehnya. Mata adalah permata tubuh. Dengan demikian mata adalah alat melihat, memperhatikan, menjaga, mengawasi, dan lain-lain. Ketika kita bisa melihat, maka semuanya akan bisa kita lakukan dan jalani dengan baik. Jika mata kita tertuju kepada sesuatu, itu berarti kita sedang memperhatikannya dan mengawasinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur merasakan hal yang demikian. Dia merasakan bahwa mata Tuhan selalu tertuju kepada orang benar. Ungkapan mata Tuhan tertuju kepada orang benar adalah ungkapan yang menyatakan perhatian kasih dari Tuhan kepada orang percaya. Salah satu gaya sastra yang dipakai dalam Alkitab ialah penulisan dalam bentuk puisi. Ungkapan mata Tuhan dalam tulisan ini, dalam renungan kita, bukan sekedar ekspresi cara pandang manusia tentang Tuhan, tetapi juga ungkapan yang bermakna untuk menyatakan perhatian kasih Tuhan atas pergumulan kehidupan yang diperhadapkan kepada orang percaya. Pemazmur menuliskan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Ini merujuk pada pembenaran kita di hadapan Tuhan. Dalam Roma 3 ayat 23-24 menyatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh karena penebusan dalam Kristus Yesus. Perjanjian baru menegaskan bahwa status orang benar terkait erat dengan pembenaran yang dikerjakan Kristus di kayu salib. Oleh karena itu, jika kita berkata bahwa kita adalah pengikut Kristus, apapun pergumulan kita hari ini tidak akan dapat meniadakan perhatian kasih dari Tuhan, sebab jemaatnya adalah orang benar oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada orang benar adalah ungkapan yang menyatakan pengakuan iman dari orang percaya. Jelas sekali dari keseluruhan rangkaian Mazmur 34 jika kita telisik, ketika Daud menuliskan mata Tuhan tertuju kepada orang benar, ia mengakui secara tulus bahwa di tengah-tengah kesusahannya pasti ada Tuhan. Maka tema ini bukan sekadar barisan kalimat indah dalam rangkaian syair dan puisi, tetapi juga merupakan pengakuan iman Daud bahwa Tuhan berdaulat. Sudah tentu pengakuan iman ini sungguh dihayati dan dialami dalam kehidupan mengiring Tuhan. Bisa kita perhatikan dalam ayat 1-5 pada pasal 34 ini. Dalam terang firman Tuhan, teks ini adalah ajaran bagi orang percaya untuk sungguh-sungguh menaruh iman kepada Tuhan dan juga mengungkapkan iman kepercayaannya di setiap keadaan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mata Tuhan yang tertuju kepada orang benar adalah ungkapan pengalaman iman orang percaya. Jika kita mengamati
perjalanan kehidupan dari Daud, baik ketika ia masih menjadi gembala domba, berhadapan dengan Goliat, hingga terhindar dari upaya pembunuhan oleh Raja Saul. Tampak bahwa ungkapan mata Tuhan tertuju kepada orang benar adalah kesaksian Daud dari pengalaman kehidupannya, bahwa perhatian kasih dari Tuhan serta imannya kepada Tuhan bukan sekedar kata-kata, tetapi dialami dalam hidup Daud. Bagi Daud, kebaikan Tuhan yang nyata dalam kehidupannya tidak hanya menjadi renungan pribadi, tetapi kesaksian untuk meneguhkan iman, pengharapan orang lain. Karena itu, marilah kita menikmati kebersamaan dengan Tuhan saat kita berada dalam pemeliharaannya. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dimaksud dengan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar? Pertanyaan ini perlu kita telisik dan kita pahami dan maknai. Kalimat mata Tuhan tertuju memiliki pengertian bahwa pandangan Tuhan terfokus kepada kita. Bahkan ia melihat sampai detail seluruh hidup kita. Ini berarti Tuhan tahu semua yang ada dalam hati kita, semua masalah, beban kita, bahkan semua kesusahan kita. Kalimat mata Tuhan tertuju memiliki pengertian bahwa pandangan Tuhan terfokus kepada kita, bahkan ia melihat sampai detail seluruh hidup kita. Ini berarti Tuhan tahu semua yang ada dalam hati kita, semua masalah dan beban kita. Tuhan tahu bahkan semua pelanggaran dan dosa-dosa kita. Manusia melihat apa yang tampak dari luar, tetapi Tuhan melihat sampai kedalaman hati. Bapak, Ibu, mengapa demikian? Mata Tuhan dan telinga Tuhan tertuju pada doa-doa orang benar dan teriakan orang benar dijawabnya. Sebab di dalam penderitaan maupun pencobaan berat, orang benar berteriak meminta pertolongan Tuhan dalam doa. Mereka berdoa di dalam kesungguhan dan ketulusan hati yang mendalam, tanpa disertai dengan perasaan kecewa, kesal, apalagi menyalahkan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan mendengarkan doa-doa mereka, dan seberat apapun permasalahan yang mereka hadapi, Tuhan akan memberikan jalan keluar sesuai dengan waktunya. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Demikian pula halnya, kiranya teladan doa orang-orang benar dalam Alkitab dapat menjadi teladan bagi kehidupan iman dan doa kita zaman sekarang. Ketulusan dan kesungguhan doa orang benar akan membuat mata Tuhan tertuju padanya dan telinga Tuhan pada permohonannya. Tuhan melindungi dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa surgawi yang pemelihara hidup kami, terima kasih atas renungan yang boleh kami tahu melalui Mazmur yang sudah kami dengarkan. Ternyata mata Tuhan dan telinga Tuhan menjawab doa orang-orang benar, dan pertolongan-Mu nyata melepaskan semua kesusahan yang terjadi. Terpujilah Engkau Tuhan, itulah yang kami harapkan. Semakin kami Tuhan berkati, kami pun akan menjadi berkat. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.